Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah kali ini datang dari Mbak Hilda yang bekerja sebagai SPG di sebuah perusahaan yang ada di kota Pekanbaru Riau. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Malam Mas Chow Sing Sing. Perkenalkan, nama saya Hilda. Saya salah satu penggemar podcast horor. Sebenarnya udah lama banget mau cerita, tapi nggak pernah sempet. Jadi saya mau menceritakan kejadian yang saya alami sekitar 10 tahun yang lalu. Tahun 2011. Waktu itu saya masih bekerja sebagai SPG di kota Pekanbaru Riau. Tapi nama perusahaannya nggak usah disebut ya mas. Kejadiannya terjadi di sebuah swalayan. Waktu itu saya kerja shift malam, dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Jadi kebetulan malam itu yang shift malam nggak terlalu banyak. Paling cuma ada 10 SPG dari produk susu, parfum, teh, kopi, dan lain-lain. Waktu itu saya lagi nyusun barang. Kebetulan produk saya yang dipajang sudah kosong. Jadi saya inisiatif lah ke gudang untuk ambil barang. Nah, kebetulan gudangnya ini ada di lantai 2 dan gak ada yang jagain. Karena penjaganya kalau malam udah pulang. Dan biasanya sih memang kalau malam gak ada yang jaga. Jadi mitosnya lantai 2 ini agak serem tempatnya. Karena sering kalau malam SPG yang shift malam sering ditampakin oleh hantu. Jadi saya ajaklah teman saya ini buat ambil barang di gudang. Panggil saja namanya Rara. Namun itu bukan nama aslinya. Awalnya dia nggak mau, tapi saya rayu-rayu. Akhirnya maulah dia. Pas kami udah di tangga, saya merasa udah ada yang aneh. Karena lampu depan gudang ini biasanya nggak pernah mati, tapi malam itu mati. Jadi saya coba mencari sekring lampu dan saya hidupkanlah lampunya. Tapi entah kenapa lampunya nggak mau hidup. Saya pencet tetep aja nggak hidup. Terus saya bilang ke Rara, "Rah, kok lampunya nggak mau hidup ya?" "Putus kali. Udahlah, pakai lampu handphone aja," kata Rara. Saya pun mencoba menghidupkan senter yang ada di HP dan menyenteri jalan kami. Dan apesnya, produk yang mau saya ambil itu ada di paling ujung gudang. Di sana saya sudah merinding. Pas saya mau ambil tuh barang, terdengar bunyi karton jatuh. Kubrak. Spontan kami pun teriak karena kaget. "Apaan tuh Rah?" tanya saya. Dan Rara pun menggeleng. Kami pun menoleh ke belakang sambil menyenteri tempat suara itu berasal. "Siapa di sana?" tanya saya setengah berteriak. Tapi nggak ada jawaban. Hening.
Tiba-tiba Rara teman saya mukul pundak saya. "Cepetan Hel, aku takut nih," kata Rara. Saya pun cepat-cepat memasukkan barang yang mau saya ambil. Dan kami pun mencoba keluar dari gudang. Pada saat kami mau melangkah keluar, tiba-tiba kami mendengar suara mendengkur. Dengkurannya berat banget. Kami pun menoleh ke belakang sambil menyenter. Dan ternyata di sudut gudang, lebih tepatnya di sebelah tempat saya ambil barang tadi, ada sesosok pocong. Tinggi banget, mungkin ada 3 meter. Tuh pocong bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan sambil ngeluarin suara dengkuran yang bikin takut. Mungkin pocongnya habis nyimeng gitu ya. Rara pun teriak sekuat tenaga. Tapi gak tahu kenapa saya gak bisa bergerak. Rara pun menarik-narik baju saya. Hel," katanya. Tapi badan saya kaku, kayak dihipnotis sama tuh pocong. Saya dengar suara Rara menangis. Tapi badan saya tetap gak mau digerakin. Tiba-tiba tangan saya terasa sakit dan saya bisa bergerak. Saya lihat ternyata si Rara lagi ngegigit tangan saya. Makanya saya bisa gerak. Dan tanpa babi bu, kami pun lari. Gak tahu kenapa nih, mata saya masih penasaran sama tuh pocong. Dan saya lihat tuh pocong. Saya lihat wajah pocong itu. Astagfirullah, wajahnya gosong. Dan dia terbang. Gak kayak pocong-pocong yang ada di TV. Dia loncat dan terbang. Dan matanya hampir copot. Saya berteriak. Dan kami pun langsung ngibrit sambil teriak-teriak gak jelas. Akhirnya kami sampai di tangga. Dan mulailah ramai. Sampai supervisor lapangan dan security mendekati kami. Dan Rara pun menangis sambil menceritakan kejadian yang kami alami. Supervisornya pun menenangkan kami sambil memberi kami air putih. Dia pun cerita, emang sering kok SPG di sini digangguin. Kan udah dibilang jangan ambil barang kalau malam. Kan udah ada pengumumannya tuh di pintu, ucap supervisornya sambil menunjukkan kertas pengumuman di dinding. Saya pun juga baru sadar dan baru lihat kalau ada pengumuman. "Iya kak, maaf. Tadi kami gak lihat ada keterangan," ucap saya sambil memegang tangan Rara yang masih ketakutan. Sebetulnya saya gak tiap hari masuk swalayan itu. Palingan dalam seminggu cuma 2 kali masuk. Semenjak kejadian itu, saya minta rolling sama SPV saya karena takut dengan kejadian itu. Tapi saya nggak tahu gimana nasib Rara dan teman saya, karena kami dari PT yang berbeda. Dan saya juga udah lama nggak dengar kabar dari teman saya. Karena semenjak saya di rolling, saya kurang tahu gimana keadaan swalayan yang ada di sana. Kalau dipikir lagi, saya masih takut dengan kejadian malam itu. Masih kebayang wajah seremnya. Astagfirullah. Selama 3 hari 3 malam saya nggak tidur mas, insomnia. Kayak orang yang jatuh cinta.
Ya, sekian dulu cerita dari saya ya Mas Jo. Maaf kalau ceritanya panjang dan berbelit-belit, karena saya sambil mengingat kejadian itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Hilda atas ceritanya pada malam hari ini. Jadi sebenarnya bukan insomnia ya Mbak Hilda ya. Mungkin Anda sawan. Kalau kata orang Jawa itu, habis lihat hal-hal kayak gitu itu kayak terbayang-bayang terus gitu, sawan. Biasanya sih sampai sakit. Tapi alhamdulillah Mbak Hilda cuma insomnia. Jadi saya itu juga pernah ya, maksudnya adik saya itu pernah digangguin sama jin. Jinnya itu mau sholat. Karena adik saya itu waktu itu imut-imut ya, lucu. Jadi niatnya jinnya itu cuma apa ya, cuma ngegoda gitu. Tapi ternyata kan wajahnya jelek. Dia nggak sadar kan kalau wajahnya jelek. Adik saya nangis. Itu nangisnya tuh 2 hari 2 malam itu. Sampai-sampai ya harus manggil orang pinter. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.